Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mudariana. Pada video ini saya akan membahas mengenai psikolinguistik tentang gangguan berbahasa gagap. Pada video ini saya juga akan menampilkan sebuah cuplikan yang dimana narasumbernya mengalami gangguan berbahasa gagap. Setelah itu saya akan membuat 3 analisis. Yang pertama jenis, penyebab, dan juga penyembuhan. National Association Starter. Oke. Jadi itu tuh salah satu suatu wadah dari luar negeri, tepatnya itu di luar di Amerika Serikat. Jadi yang saya dapati dari sumber yang valid, wadah ini sudah berjalan sekitar kurun waktu 10 tahun, dan mereka itu adalah dan mereka itu mewadahi orang-orang yang mempunyai mewadahi orang-orang yang mempunyai cara bicara yang buruk, gitu kan. Yang saya tahu juga, jadi mereka ini adalah orang-orang yang memfasilitasi agar setiap orang itu bisa berbagi macam tips, masukan yang bisa membangun dia agar bisa lebih semangat dalam hidup, dan kemudian agar bisa juga berbagi tips mengenai cara berbicara yang lebih lancar lagi. Jadi awal saya mulai merasakan beda itu ya dengan orang-orang lain itu sekitar saya memasuki SD kelas 3, yang mana saya mulai merasakan saya cara bicara kok begini itu ya. Saya kok cara bicara kok bikin orang bingung itu kan pas saya ngomong sama orang lain. Nah, saya jadi kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, mulai ketika kelas 6 saya mulai resah, saya mulai capek itu kan, saya mulai mencari-cari cara itu kan. Gimana caranya biar ayah saya biar bisa menyembuhkan saya agar bisa berbicara dengan lancar lagi, karena saya merasakan mulai nggak enak tuh kan. Saya mulai saya bilang stres sih. Terus masuk ke SMP, saya mulai itu selama 3 tahun tuh kan, dari awal masuk SMP, dari kondisi teman memang saya cukup susah untuk berbaur dengan orang lain. Saya cukup susah untuk bisa mempunyai teman-teman yang banyak tuh kan, karena ya ini masalah saya bicara, karena masalah cara bicara saya yang seperti ini itu kan. Dan itu memang sebagai menjadi sebuah ujian yang cukup lumayan besar tuh kan, di masa-masa saya ketika saya masih kecil tuh, masa saya SMP. Dan itu memang jadi selama 3 tahun itu saya cukup banyak tuh menerima ujian-ujian tuh kan, dari guru juga sempat ada yang sempat iseng tuh kan. Akhirnya saya juga sempat takut untuk sekolah itu loh. Bahkan saya pernah tuh kan ketika saya disuruh untuk masuk sekolah, saya sempat bilang bolos, bukan bolos tapi izin juga bukan izin. Jadi saya bingung tuh kan pas ngomong pas saya coba untuk ngomong ke ibu saya tuh kan, Bu tuh kan, saya pengennya kan saya hari ini nggak mau sekolah dulu nih, soalnya gitu kan, kemarin alasan saya lupa tuh. Tapi jelas saya pernah tuh kan, dan itu nggak salah 2 kali. Itu cukup sering ketika saya memang dihadapi dengan kondisi yang membuat saya tuh capek itu kan. Saya mulai susah untuk berbaur dengan teman-teman tuh kan, dan itu memang impactnya memang besar tuh loh, dari kecil tuh kan. Jadi sempat juga di SMP itu saya tuh ujian yang saya dapat itu ujian secara verbal maupun secara fisik tuh loh. Kan saya sempat juga sempat kayak disengin sampai akhirnya saya nggak bisa gerak tuh kan. Jadi kanan kiri itu saya ditahan sama teman-teman saya, dan sampai akhirnya saya tuh kesel tuh kan, saya langsung kabur tuh kan. Itu saya pernah kayak gitu waktu saya SMP. Jadi pas SMA itu itu jadi tadi teman-temannya memang cukup beragam tuh, nambah lagi tuh kan. Dimana saya itu memang sampai sekarang juga saya teman dari SMA itu hanya sedikit tuh, mungkin di bawah 10 orang kali itu ya, yang dekat kan, yang masih sampai sekarang masih dekat. Jadi memang ujian memang seperti itu. Gangguan berbahasa gagap. Gagap merupakan kondisi di mana penderita kesulitan dalam menyampaikan maksudnya melalui berbahasa atau kata-kata. Orang gagap seringkali mengulang kata-kata sehingga memperpanjang kata-kata tersebut. Nah, pada video
Sebelumnya kan telah dijelaskan oleh narasumber bahwa ia mengalami kegagapan saat ia SD sampai dengan dewasa. Nah, jenis gagap ini merupakan jenis gagap tetap atau menetap. Mengapa demikian? Karena jenis gagap menetap itu terjadi saat usia 8 tahun sampai dengan dewasa. Jika tidak disembuhkan dengan benar, akan berdampak kegagapan sampai dengan dewasa ataupun tua. Penyebabnya adalah faktor psikologis yang memperburuk kondisi, sehingga penderita mengalami kecemasan, terus tidak percaya diri, atau rendah diri, stres, gelisah. Faktor utama inilah yang membuat penderita gagap mengalami kegagapan dengan jangka waktu yang lama. Mencegah kegagapan atau mengobati kegagapan tidak dengan mengkonsumsi obat, tetapi melalui terapi, salah satunya terapi berbicara. Terapi ini untuk meminimalkan munculnya gagap dengan berbicara lebih perlahan, mengatur pernapasan saat berbicara, dan juga mengetahui kapan gagap akan muncul. Selanjutnya itu ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir yang memperburuk keadaan atau kondisi penderita gagap. Terapi ini juga bertujuan untuk menghilangkan stres atau kegelisahan pada penderita gagap. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.